Halo semuanya, kenalin nama aku Evelyn Stania dengan NIM 230610045. Saya dari Universitas Mercubuana, Yogyakarta. Ini adalah tugas dari matkul komunikasi bisnis. Saya dari kelas 13F. Hai semuanya, jadi materi yang bakal aku bawain hari ini itu tentang menulis pesan bisnis. Sebaiknya kita harus mengerti dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan menulis pesan bisnis? Pesan bisnis ialah suatu proses yang sangat penting untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan tindakan yang diinginkan dari pihak yang menerima pesan tersebut. Tujuan dari menulis pesan bisnis adalah untuk menyampaikan informasi yang jelas, persuasif, dan efektif kepada penerima pesan. Ini adalah beberapa tujuan menulis pesan bisnis. Antara lain, yang pertama, komunikasi yang efektif. Pesan bisnis harus ditulis dengan cara yang mudah dipahami oleh penerima. Tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan tanpa ambigu agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Yang kedua, mempengaruhi dan meyakinkan. Pesan bisnis seringkali ditulis dengan tujuan meyakinkan penerima untuk mengambil tindakan tertentu, seperti membeli produk atau layanan, menjalin kerjasama, atau mendukung suatu ide atau inisiatif. Oleh karena itu, pesan harus ditulis dengan cara persuasif dan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan penerima. Ketiga, membangun hubungan bisnis. Pesan bisnis juga dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan mitra bisnis, pelanggan, atau karyawan. Pesan yang ramah, sopan, dan menghargai dapat membantu memperkuat hubungan bisnis dan menciptakan ikatan yang positif. Yang keempat, memperkuat citra merek. Pesan bisnis juga dapat digunakan untuk memperkuat citra merek perusahaan. Pesan yang konsisten dengan nilai-nilai merek yang gaya komunikasi perusahaan dapat membantu membangun kesan positif dan membedakan perusahaan dari pesaing. Yang kelima, meningkatkan efisiensi komunikasi. Menulis pesan bisnis yang baik dapat membantu meningkatkan efisiensi komunikasi dalam organisasi. Pesan yang jelas dan terstruktur dengan baik dapat menghindari kebingungan atau kesalahpahaman, sehingga menghemat waktu dan sumber daya. Dalam menulis pesan bisnis, penting untuk mempertimbangkan audiens, tujuan komunikasi, dan gaya komunikasi yang sesuai dengan konteks bisnis. Pembahasan menulis pesan bisnis ada dua. Yang pertama, beradaptasi dengan audiens, yaitu peka terhadap kebutuhan audiens, membangun kuat hubungan, dan yang terakhir, mengontrol gaya dan nada. Yang kedua, menyusun pesan, yaitu memilih kata-kata yang kuat dan menciptakan yang efektif. Apa sih yang dimaksud dengan peka terhadap audiens? Beradaptasi dengan audiens Anda dan peka terhadap kebutuhan mereka adalah kunci keberhasilan komunikasi. Menyesuaikan komunikasi dengan kebutuhan audiens Anda adalah keterampilan yang memerlukan latihan dan kesadaran terus-menerus. Selalu evaluasi dan sesuaikan komunikasi berdasarkan masukan dan kebutuhan audiens untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah tips untuk beradaptasi dengan audiens. Yang pertama, menggunakan sikap Anda. Sikap Anda paling baik diterapkan dengan cara mengekspresikan pesan Anda menurut minat dan kebutuhan audiens. Anda yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan penerima pesan atau audiens. Sikap Anda tidak dimaksudkan untuk manipulasi dan bersikap tidak jujur, namun lebih ke memperlihatkan empati yang tulus terhadap posisi audiens, dan dalam menggunakan sikap Anda, pastikan untuk mempertimbangkan sikap budaya lain dan kebijakan organisasi. Yang kedua, berfokus pada hal positif. Dalam menyampaikan suatu hal negatif, kita dapat mengomunikasikannya dengan penyampaian yang menekankan bagian positif agar hubungan dengan audiens berjalan dengan baik. Dalam memberikan saran dan kritik, fokus pada apa yang dapat dilakukan orang tersebut agar menjadi lebih baik. Selain itu, hindari penggunaan kata yang berkonotasi negatif, namun gunakan istilah yang lebih halus. Nomor 3, menggunakan bahasa bias free. Bias free merupakan menghindari kata-kata dan frasa yang mengkategorikan secara tidak adil dan bahkan tidak etis atau menstigmatisasi orang dengan cara yang terkait dengan sejenis kelamin, ras, etnis, usia, kecacatan, atau lainnya
karakteristik pribadi. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk membangun kuat hubungan? Yang pertama, menciptakan kredibilitas. Cara untuk mempertahankan atau meningkatkan kredibilitas antara lain dengan menekankan kejujuran, objektivitas, dan kesadaran akan kebutuhan audiens. Kedua, memproyeksikan citra perusahaan. Ketika berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan, kita berfungsi sebagai juru bicara perusahaan. Kesan yang kita buat dapat mendorong atau merusak citra perusahaan, dan kita harus mengutamakan gaya komunikasi perusahaan daripada gaya komunikasi pribadi. Cara untuk dapat mengontrol gaya dan nada. Yang pertama, membuat nada percakapan. Anda dapat mengikuti panduan sebagai berikut. Yang pertama, hindari penggunaan bahasa yang kuno dan muluk-muluk. Kedua, hindari menceramahi atau membual. Yang ketiga, hati-hati dengan keakraban. Dan yang terakhir, berhati-hatilah dengan humor. Yang kedua, menggunakan bahasa biasa atau baku. Bahasa yang biasa adalah cara menyampaikan informasi dalam gaya sederhana dan tidak berkias, sehingga audiens dapat dengan mudah memahami maksud yang Anda sampaikan tanpa perlu berusaha keras untuk memahami bahasa yang spesial, teknis, atau bahasa yang berlibat-libat. Dan yang terakhir, yang ketiga, memilih menggunakan aktif atau passive voice. Menggunakan kalimat aktif ketika subjek melaksanakan tindakan dan objek menerima tindakan. Anda menggunakan kalimat pasif ketika subjek menerima tindakan. Kalimat aktif biasanya lebih kuat dibanding kalimat pasif. Gunakan kalimat pasif untuk menghaluskan berita buruk, untuk menempatkan diri Anda ke latar belakang, atau untuk menciptakan nada tak pribadi. Cara memilih kata-kata yang kuat. Yang pertama, memahami denotasi dan konotasi. Sebuah kata dapat memiliki makna denotatif dan konotatif. Arti denotatif adalah arti harafiah atau kamus. Makna konotatif mencakup semua asosiasi dan perasaan yang ditimbulkan oleh kata tersebut. Arti denotatif, meja adalah perabotan dengan permukaan kerja yang rata dan berbagai laci untuk penyimpanan. Konotasi kata gagal adalah negatif dan dapat memiliki dampak emosional yang dramatis. Yang kedua, menyeimbangkan kata-kata abstrak dan konkret. Sebuah kata abstrak mengekspresikan suatu konsep, kualitas, atau karakteristik. Sebaliknya, kata konkret berarti suatu Anda dapat menyentuh, melihat, atau memvisualisasikan. Sebagian besar istilah konkret berlabuh pada yang nyata atau dunia materi. 3. Menentukan kata-kata berkomunikasi yang baik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun pesan bisnis agar pesan bisa dikomunikasikan. Yang ketiga, menemukan kata-kata berkomunikasi yang baik. Hal apa aja sih yang harus diperhatikan saat kita menyusun pesan bisnis agar pesan bisnis bisa dikomunikasikan secara tepat? Yang pertama, pilihlah kata yang kuat. Yang kedua, pilihlah kata yang dikenal. Dan yang ketiga, hindari kata klise. Dan yang terakhir, gunakan jargon dengan hati-hati. Lalu, materi kita yang terakhir, bagaimana menyusun pesan agar menciptakan yang efektif. Yang pertama, pemilihan 4 jenis kalimat, yaitu kalimat sederhana, kalimat majemuk, kalimat kompleks, dan kalimat majemuk kompleks. Yang kedua, menggunakan gaya bahasa untuk memperjelas pikiran utama. Beberapa teknik tekanan pada bagian kalimat yang dianjurkan agar mendapat perhatian dari pembaca yaitu memberi porsi yang terbesar pada poin utama. Yang kedua, meningkatkan tekanan dengan menambahkan kalimat pendek yang terpisah untuk mendukung kalimat pertama. Yang ketiga, menarik perhatian terhadap pikiran tertentu dengan menjadikannya subjek kalimat. Dan yang terakhir, cara lain untuk menekankan ide tertentu adalah menempatkan ide tersebut di awal atau di akhir kalimat. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah dalam menulis pesan bisnis, penting untuk mempertimbangkan audiens, tujuan komunikasi, dan gaya komunikasi yang sesuai dengan konteks bisnis. Oleh karena itu, teman-teman, pastikan untuk merencanakan dan menyusun dengan hati-hati agar pesan bisnis Anda efektif,
dan mempengaruhi penerima dengan cara yang diinginkan. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan pantun. Umur kakek sudah menua, namun tetap mencari kekasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya undur dan terima kasih.